Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari di seluruh Nusantara, di hari Jumat yang baik ini kami sampaikan bahwa persediaan vaksin COVID-19 Indonesia kembali bertambah. Dengan datangnya 4 juta dosis lebih vaksin Oxford AstraZeneca dan 800.000 dosis vaksin Moderna hari ini. Kedatangan ini merupakan kedatangan vaksin tahap ke-124 dan ke-125. Ini menunjukkan betapa komitmen pemerintah Indonesia menyediakan vaksin tetap tinggi. Bahkan, pemerintah menekankan ke semua produsen vaksin untuk tetap berkomitmen memenuhi target pengiriman vaksin tahun ini sampai hari terakhir Desember 2021. Memastikan semua pengiriman tetap berjalan meski ada libur akhir tahun di negara produsen, atau karena stok vaksin di Indonesia dianggap aman karena penyediaan dari COVAX dan hibah berdatangan terus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hibah dari negara sahabat yang terus berdatangan menunjukkan bahwa perhatian dunia kepada Indonesia sangat luar biasa. Bukan saja karena kita negara besar yang harus dipastikan dapat tetap mengendalikan penyebaran COVID-19 seperti saat ini, namun karena antusiasme masyarakat Indonesia divaksinasi COVID-19 tinggi sekali. Penyuntikan vaksin dapat mencapai rata-rata 2 juta dosis per harinya. Hari ini, bahkan sudah lebih dari 220 juta suntikan diberikan kepada masyarakat. Target WHO bahwa 40% dari warga divaksin lengkap di akhir tahun ini pun sudah dilewati. Capaian-capaian Indonesia inilah yang diapresiasi oleh berbagai negara besar dan negara sahabat, dan mendapat terus hibah vaksin dan apresiasi oleh fasilitas kerjasama internasional seperti COVAX dengan memastikan suplai vaksin COVID-19 selalu tersedia di dalam negeri. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menekankan 3 hal mengenai yang ketiga. Pertama, tentang suntikan ketiga. Kedatangan vaksin yang hasil pembelian langsung maupun hibah negara sahabat membuat jumlah total vaksin COVID-19 yang sudah diterima di Indonesia per hari Jumat 19 November ini hampir 350 juta, atau tepatnya 348,6 juta dosis vaksin, baik dalam bentuk jadi dan bahan baku atau bulk. WHO melalui jumpa persnya tanggal 12 November kemarin menyatakan bahwa data-data sudah cukup kuat untuk menyatakan vaksin efektif, mengurangi rawat inap, dan mengurangi resiko kematian. Oleh karena itu, ayo tunggu apa lagi? Yang belum divaksin, segera ke sentra vaksinasi terdekat. Dan yang baru 1 dosis secara disuntikan, maka segera lengkapi. Semua merek vaksin sama efektifnya, disetujui Badan POM yang artinya aman, bermutu, berkhasiat. Sudah 42,23% dari 208 juta lebih orang Indonesia yang sudah divaksin lengkap atau hampir 88 juta orang telah selesai mendapatkan dosis kedua. Dan 45,4 juta lebih sedang menunggu pemberian dosis kedua setelah selesai mendapatkan dosis pertama. Dr. Maria van Kerkhove dari WHO punya pesan yang bagus untuk kita semua. Dalam kesempatan WHO Regular Press Briefing minggu lalu, Dr. Maria menyampaikan bahwa vaksin harus menjangkau orang-orang yang paling membutuhkannya. Jadi, bukan hanya tentang berapa cakupan vaksin yang sudah kita capai, tapi juga tentang siapa saja yang sudah divaksinasi. Sekali lagi saya ulangi, program vaksinasi COVID-19 di Indonesia sejatinya bukan hanya tentang siapa yang divaksinasi, tapi juga tentang siapa saja yang belum divaksinasi. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah populasi lansia sudah divaksinasi? Apakah orang-orang dengan kondisi kesehatan yang lebih berbahaya kalau dia terpapar COVID-19 atau memiliki komorbid sudah divaksin semua? Bagaimana cakupan di kelompok penyandang disabilitas, di populasi ibu hamil, di kelompok sasaran anak-anak? Ini adalah pengingat
bahwa fokus kita sebaiknya bukan tentang kapan vaksin ketiga atau vaksin booster akan dimulai, tapi apakah vaksinasi lansia yang sekarang berada di hampir 50% di dosis pertama dan sekitar 31% di dosis pertama kita bantu tingkatkan dengan cepat sebelum tahun 2021 ini berakhir. Apakah sekitar 370.000 tenaga pendidik atau guru yang sekarang baru mendapatkan dosis pertama dapat melengkapi vaksinnya, sehingga menambah jumlah 2,3 juta tenaga pendidik yang sudah divaksin dosis lengkap? Dan bagaimana kita bisa meningkatkan capaian ini? Karena diperkirakan sebenarnya ada 5 juta guru sebagai sasaran vaksinasi COVID-19. Tentu capaian 100% di kelompok ini akan sangat membantu melancarkan dan amannya pembelajaran pertemuan tatap muka di tahun 2022. Capaian di kelompok guru ini akan mempengaruhi nasib 60 juta pelajar se-Indonesia. Maka sekali lagi, bagi kita semua yang masuk ke dalam kelompok 88 juta orang yang sudah divaksin lengkap, marilah membantu, makin melindungi diri kita dan keluarga kita, bukan dengan menghabiskan waktu untuk mencari suntikan ketiga, tetapi bagaimana agar vaksinasi ini setara dan merata di semua kelompok di seluruh Indonesia. 88 juta membantu memastikan 45 juta orang lainnya lengkap vaksinnya. Jangan ada yang drop out, jangan ada yang kemudian tidak kembali ke pos vaksinasi untuk dosis kedua. Dan yang terlebih pentingnya, 88 juta dan 45 juta ini ikut memastikan sekitar 74 juta orang lainnya yang masuk dalam sasaran namun belum divaksinasi sama sekali, segera mendapatkan hak mereka. Hanya dengan bersama-sama kita bisa mengakhiri pandemi ini. Bukan suntikan booster yang seharusnya kita cari, tapi booster atau alat untuk meningkatkan kekebalan bersama yang harus kita fokuskan saat ini. Sesuai pesan Menteri Kesehatan, apabila 70% dari sasaran vaksinasi sudah mendapatkan dosis lengkap, setelah itu kita akan mulai memvaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Dan setelah data-data dan studi soal vaksin booster untuk umum, termasuk riset tentang mix and match atau suntikan ketiga dengan merek vaksin yang berbeda sudah keluar, maka kita akan mulai melihat program vaksinasi booster. Saya ingatkan sekali lagi bahwa vaksin adalah produk kemajuan ilmu pengetahuan, maka penggunaannya pun harus sesuai temuan sains dan anjuran para ilmuwan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal kedua tentang yang ketiga yang saya ingin angkat pada kesempatan berharga ini, bagaimana cara mencegah gelombang kasus kenaikan yang ketiga. Mari kita belajar dari kasus di Amerika Serikat dan Eropa, yang baru-baru ini menghadapi kenaikan kasus untuk ketiga kalinya juga. Apa yang terjadi? Bukankah vaksinasi di kedua wilayah tersebut tinggi? Mari kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Dr. Maria berikut ini. The patterns that we are seeing across Europe, the patterns we're seeing across the world are entirely predictable. Because when you lift public health and social measures, when you lift the rules around masking and distancing and improving ventilation, avoiding crowds, in the context of variants, in the context of increasing social mixing, in the context of limited vaccination, you're going to see the virus thrive. And that's exactly what's happening right now. Begini kata Dr. Maria, pola yang kita lihat di seluruh Eropa, pola yang kita lihat di seluruh dunia, sepenuhnya dapat diprediksi. Karena ketika kita menghilangkan langkah-langkah pencegahan dan tidak lagi mengikuti panduan PPKM atau panduan kesehatan masyarakat dan aktivitas sosial WHO, ketika kita lengah seputar penggunaan masker dan menjaga jarak, dan tidak lagi memperhatikan ventilasi, tidak lagi menghindari keramaian, sementara varian baru virus masih ada. Selama kita masih meningkatkan mobilitas sosial kita, sementara cakupan vaksinasi belum 100%, maka Anda akan melihat virus berkembang. Dan itulah yang terjadi saat ini di Amerika dan Eropa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sudah terbukti setiap masa libur di mana ada mobilitas masyarakat yang tidak dibatasi akan hanya berujung kepada kenaikan kasus.
Mari kita perhatikan grafik berikut ini. Kenaikan kasus terjadi setelah libur Natal tahun baru di tahun lalu. Kemudian terjadi kenaikan lagi setelah Lebaran kemarin. Tentunya setelah mobilitas dan interaksi sosial meningkat tajam, akhir-akhir ini pun kita menyaksikan tren yang sama. Data Google Mobility Index ya, tepatnya 15 November 2021, ini menunjukkan kegiatan rekreasi atau ke tempat wisata naik. Begitu juga dengan kegiatan kunjungan ke kawasan perumahan yang dapat kita artikan kegiatan silaturahmi keluarga atau antar sahabat yang datang ya, itu meningkat. Nah, dalam konteks PPKM level 1, tentunya tidak ada yang salah dengan fakta ini. Namun, dalam konteks bahwa virus masih ada dan tetap terus bermutasi, vaksinasi belum 100%, dan kemungkinan besar protokol kesehatan ini diturunkan kedisiplinannya, tentu ini sangat berbahaya. Meskipun pantauan dari Satgas Penanganan COVID-19 per 14 November 2021 memperlihatkan bahwa persentase masih tinggi dalam pemakaian masker. Namun, di restoran, tempat wisata, pemukiman, ini tertangkap sebagai lokasi yang paling rendah kepatuhan memakai maskernya. Sebagai tambahan informasi, pengamatan dilakukan oleh Satgas terhadap pemakaian masker di luar kegiatan makan dan minum. Jadi pemakaian masker yang rendah ini terjadi pada saat percakapan dan interaksi di luar aktivitas makan dan minum, terutama ketika kita membahasnya berada di dalam restoran. Pantauan Satgas di lapangan pun di beberapa tempat rekreasi di Pulau Jawa ya, seperti ada di Dunia Fantasi di Jakarta dan Jatim Park di Batu Malang, masih memperlihatkan resiko-resiko yang perlu dimitigasi untuk memastikan kegiatan di lokasi tersebut aman. Kehadiran Satgas penegakan prokes dan kesadaran tinggi petugas ini sangat diperlukan untuk memastikan yang pertama, aplikasi Peduli Lindungi harus digunakan dengan baik dan sepenuhnya. Artinya, semua pengunjung di atas usia 12 tahun harus memindai QR Code, harus scan yang tersedia di pintu-pintu masuk. Kemudian yang kedua, memastikan antrian masuk, pembelian tiket, pembelian makanan di restoran yang ada di dalam lokasi, ini tidak melanggar anjuran jaga jarak dan tidak menyebabkan kerumunan. Sistem beli tiket secara online sebaiknya dipromosikan dan bahkan diberikan apresiasi kepada mereka yang sudah jauh-jauh hari memesan tiket secara daring. Itu artinya kan pengunjung tersebut sudah bertekad datang atau merupakan pelanggan setia. Oleh karena itu, manajemen antrian untuk beli tiket tersebut harus diatur dengan baik. Dan jalur masuk keluar wahana harus diperhatikan dengan ketat. Ingat, adaptasi kebiasaan baru. Jangan ditinggalkan karena lengah terlena dengan situasi yang kini membaik. Yang ketiga, memastikan pakai masker dan cuci tangan dengan rutin menjadi norma yang dipraktekkan di semua wahana. Siapkan petugas, usher atau promotor prokes gitu ya, yang dengan ramah dan hangat selalu mengingatkan 5M di seluruh tempat rekreasi tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali ke ancaman gelombang ketiga yang dapat kapan saja datang karena ketidakdisiplinan menjalankan prokes dan mobilitas yang tinggi. Maka pemerintah berencana akan memberlakukan pengetatan mobilitas dengan tujuan untuk memperketat pergerakan orang guna mencegah lonjakan kasus COVID-19. Untuk itu, sejumlah kegiatan diusulkan dilarang pelaksanaannya, yaitu yang pertama acara pergantian tahun, baik outdoor ataupun indoor, termasuk pesta kembang api atau petasan. Kemudian ada pawai arak-arakan di tahun baru, kemudian event perayaan Nataru di mal, kegiatan seni budaya dan olahraga. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan juga dilakukan di sejumlah destinasi, terutama di gereja pada saat perayaan Natal, tempat pembelajaran sekolah, restoran, dan destinasi wisata. Kami paham bahwa dorongan untuk berlibur dan berrekreasi sudah sedemikian kuatnya setelah di tahun baru kedua yang kita lewati di masa pandemi ini. Namun bayangkan betapa hebatnya kita semua apabila kita berhasil melalui Nataru tanpa kenaikan kasus di Januari dan Februari tahun depan. Bayangkan betapa nikmatnya semester baru nanti anak-anak kita
bisa ke sekolah tanpa was-was yang berlebihan, karena level PPKM 1 di kota dan kabupatennya tetap terus terjaga. Bayangkan betapa miripnya dengan awal tahun 2020 saat sebelum pandemi datang. Kalau di bulan Januari kita bisa berkantor dengan aman dan nyaman. Bayangkan kalau angka kasus kita bisa tekan terus di bawah 200 kasus konfirmasi baru perharinya. Seperti yang pernah kita catat di tanggal 8 dan 15 November 2021 saat kasus baru tercatat 244 dan 221 kasus di 2 hari tersebut. Bayangkan kalau kita terus fokus menyembuhkan kasus aktif kita yang saat ini di angka kisaran 8.000 orang dan menyembuhkan semuanya. Bayangkan kalau angka kematian kita bisa lebih tekan lagi di bawah 11 orang. Seperti yang kemarin dilaporkan pada tanggal 18 November 2021. Bayangkan sebuah tajuk besar, headline, bertuliskan pandemi COVID-19 resmi berakhir di suatu hari di tahun 2022. Dan tidak jauh dan tidak lama lagi dari hari ini. Bayangkan semua itu Bapak Ibu sekalian, sebagai buah kerja keras dan kekompakan kita semua. Bangsa Indonesia yang hebat. Dan jangan lupa, Juli 2021 kemarin di mana kita lebih sering mengungkapkan bela sungkawa dibandingkan dengan masa-masa lainnya rasanya ya. Di mana kita tidak berani membiarkan anak kita bahkan untuk hanya sekedar keluar rumah apalagi ke sekolah. Ingat Juli 2021 di mana kantor kita semua ditutup dan kegiatan dialihkan secara online atau virtual semuanya. Tidak perlu ada lagi seperti Juli 2021. Tidak perlu ada lagi gelombang kenaikan kasus. Mencegah selalu lebih baik, lebih murah. Mencegah jauh lebih baik daripada menyesal. Dan terakhir, hal ketiga tentang yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. 2022 adalah tahun ketiga kita berada di masa pandemi. Mari bertekad untuk jadikan tahun ini adalah tahun yang terakhir untuk kita berada di dalam masa wabah raya. Tunjukkan lagi kerjasama yang solid dan gotong royong yang kuat, kekompakan tingkat tinggi untuk mencegah gelombang ketiga dengan segenap kemampuan kita, dengan sukses menjadi presidensi G20, dengan tetap menjadi salah satu yang tertinggi di dunia dalam memvaksinasi rakyatnya, dengan menjadi salah satu yang paling disiplin dalam melaksanakan prokes dan terbiasa menjalankan adaptasi kebiasaan baru. Mari kita bersama pulihkan kesehatan dan bangkitkan ekonomi. Terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.